Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah kumpulkan kita untuk bertaqarrub kepadanya, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan lapar di dalam berpuasa itu bukan sembarang lapar. Maka hati yang selalu terbimbing kepada Allah, laparnya karena Allah. Biar lapar, lemes, tapi karena perintah Engkau ya Allah. Karena Engkau yang memerintahkannya. Lapar yang atas nama Allah, maka akan membukakan mata hati kita. Tapi kalau laparnya karena kelaparan, karena krisis ekonomi, laparnya karena diet, ingin kurus, maka tidak akan membukakan mata hati kita. Jadi yang akan membukakan mata hati kita, bening hati kita, mampu menangkap sinyal-sinyal ruhaniyah bagi yang laparnya itu karena Engkau ya Allah. Sehingga hatinya semakin tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pantas Nabi menyatakan, di bulan Ramadan bagi orang tertentu hijab, tirai antara hamba dengan Allah itu semakin tipis. Bahkan rufi'a al-hijab, diangkat hijabnya. Sehingga bagi orang-orang tertentu yang puasanya khawas, bahkan khawasil khawas, maka akan nampak yang gaib itu zohir. Yang gaib itu zohir, ya, seperti para nabi sebagai pendahulu kita yang dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak tekankan kembali, lapar di bulan Ramadan bukan lapar sembarang lapar, tapi lapar yang penuh arti, yang penuh makna. Makna yang paling dalam adalah terangkatnya hijab bainal abdi wa rabbih, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita harus yakin Allah tuh enggak diam. Allah diam enggak? Allah tuh ada dan enggak diam. Al-fa'alul lima yurid. Allah itu yang bekerja, yang berbuat, penuh dengan aktivitas, tapi enggak capek bagi Allah. Kalau kita tambah banyak aktivitas, tambah capek enggak? Bagi Allah enggak ada capek, enggak ada berat, enggak ada yang susah. Termasuk menyikapi persoalan-persoalan. Ada kecurangan, ada pemimpin yang jair. Jair apa? Jair. Ya, pemimpin misalnya yang sewenang-wenang. Kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa Allah itu tidak diam. Kalau tidak dibalas hari ini, besok. Kalau nggak besok, lusa. Bagi yang beriman masih ada hari akhirat, pengadilan yang sesungguhnya. Apa kewajiban kita? Bekerja, berusaha sesuai dengan aturan Allah. Tingkatkan kualitas batin kita, termasuk keyakinan. Kalau orang berbuat zalim, berbuat makar kepada kebenaran, Allah akan membalas makarnya. Wa makaru wa makarullah. Ini sunanul anbiya, di mana berlaku kepada para nabi, kepada para ulama, kepada yang memegang kebenaran dalam panggung kehidupan dunia ini. Kisah yang sangat indah
Di mana dulu Fir'aun kalau lagi duduk jadi penguasa, ya, betah nggak? Ada nggak bupati yang nyesel jadi bupati? Ya Fir'aun, tapi sayang dikasih anugerah oleh Allah kekuasaan, imperium besar, tapi sayang kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah, malah sebaliknya kufur. Saking betahnya dengan kekuasaan, yang menikmati hawa nafsunya, bukan akal dan hatinya. Duduk di atas kekuasaan itu yang menikmati nafsunya saja terhadap kesenangan duniawi. Timbullah akhirnya pogo, kesenang-wenangan. Ketika dia mimpi, dalam mimpinya jatuh kekuasaannya. Diundanglah para dukun-dukun yang hebat di Mesir ketika itu. Walhasil akan ada pemuda laki-laki yang akan mencungkirkan kekuasaanmu, hai Firaun. Langsung diumumkan ya, kepada pasukan khusus untuk membunuh siapapun bayi laki-laki yang lahir. Saking apa? Takut mimpinya menjadi kenyataan. Takut sekali kalau terguling kekuasaannya. Saking nafsunya sedang asik di balik kekuasaan itu. Allah tidak diam. Yang lain anak bayi dibunuh, Ummu Musa, ibunya Musa, melahirkan, takut dibunuh. Saking sayang kepada anaknya, masukin aja ke peti, terus dihanyutkan ke sungai Nil. Hanyutnya sungai Nil yang membawa kotak Musa bayi itu malah kemana? Malah mendekat ke istana. Kemudian istri-istrinya, ya, kotak dibuka ternyata bayi laki-laki. Karena Allah sedang menjalankan misinya, membuat lupa. Yang lain mah dibunuh, ini malah disayangi. Disayangi, dirawat, dibesarkan dengan kasih sayang. Aneh gak? Aneh gak? Ya karena Allah al-fa'alu lima yurid. Sampai pada akhirnya Nabi Musa dibesarkan fisiknya oleh Firaun, ruhaninya dibesarkan oleh Allah. Jasadnya dibesarkan di keluarga Firaun, ruhaninya dididik oleh Allah. Ya. Singkat cerita, Nabi Musa ditugaskan menjadi Nabi dan Rasul. Salah satu tugasnya mengingatkan Firaun. Ya. Ujung ceritanya ditolak dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, sampai pada akhirnya Nabi Musa harus dieksekusi. Ya, dikejar sampai ke ujung sungai Laut Merah. Kemudian Allah berikan mukjizat untuk menyelamatkan petugasnya. Ya, dibelah laut. Kemudian Firaun dan pasukannya mengikutinya sampai ke tengah laut, dan pada akhirnya tenggelam di situ dan mati di situ. Nah, ini kisah yang luar biasa bahwa Allah itu tidak diam. Allah punya skenario, Allah punya makar. Nah, bagi kita komitmen dan konsisten di dalam perintah Allah, tumbuhkan keyakinan seyakin-yakinnya, ya, dan banyak contoh-contoh yang akan menggulingkan kekuasaan penguasa yang zalim itu selalu orang yang tidak diperhitungkan. Ya. Kejahiliahan di Mekah, di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab,
Ya. Jatuhnya kejahiliahan diganti dengan cahaya oleh orang yang enggak diperhitungkan. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Si Jalut, penguasa yang zalim, jatuh oleh Tolut. Ya, sehingga dalam Al-Quran satu nas sangat penting, kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ya, kam artinya banyak, tidak sedikit. Kelompok yang kecil yang disepelekan, yang gak diperhitungkan, tapi bisa mengalahkan kelompok yang wah, kelompok yang dianggap hebat. Biiznillah, kuncinya karena kelompok itu, yang kelompok yang kecil yang gak diperhitungkan itu istiqomah di jalan Allah, pantas dapat pertolongan Allah. Nah, akhir zaman Islam akan dibukakan oleh Allah, diputuhkan seperti Fatu Makkah. Ini fatu bagi seluruh alam oleh kelompok yang tidak diperhitungkan. Siapa kelompok itu? La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum hatta taqumas saah. Kelompok yang istiqomah dalam kebaikan, dalam kebenaran, gak terprovokasi, gak emosi. Ya. Hak itu begitu. Memegang hak, mengamalkan hak, dan menyampaikan yang hak. Nasiril haq bil haq, menolong yang hak itu dengan yang hak. Tidak menolong yang hak dengan cara batil. Menegakkan yang hak itu harus dengan yang hak lagi, caranya hak. Dalam salawat Fatihiyah, nasiril haq bil. Nabi itu penolong kebenaran dengan cara yang benar, dengan cara yang hak juga. Ya, maka salawat Fatihiyah itu bukan sebatas dibaca, tapi dimaknai. Nabi adalah nasiril haqqi bil haqq, penolong kebenaran dengan cara yang benar. Ya. Penolong yang hak dengan cara yang haqq. Jadi di akhir zaman ada kelompok yang dijaga, dipelihara oleh Allah. Satu masa kelompok yang kecil itu diperlihatkan oleh Allah di pentas bumi yang membawa risalah Islam yang sebenarnya. Nah, jamaah sekalian, yuk kita tingkatkan puasa kita, ya, semua ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, dan yang menjadi kunci, hati jangan lalai dari Allah, supaya saum yang membuat fisik kita lemah, fisik kita loyo, fisik kita lapar, tetapi di situ banyak makna. Ya, karena hatinya tersambung kepada Allah. Di malam hari, ya, tarawihnya, qiyamul lailnya, walaupun lelah secara fisik, capek secara fisik, tapi hati yang tersambung kepada Allah, lelahnya itu penuh makna dan arti. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang berkualitas inilah yang diperhitungkan di hadapan Allah, walaupun tidak diperhitungkan di hadapan manusia. Mending diperhitungkan di hadapan Allah atau diperhitungkan di hadapan manusia? Mending diperhitungkan di hadapan Allah. Salah satunya orang yang mulazamah di majlis zikir, wa zakarahumullahu fiman indah, sampai diperhitungkan oleh Allah, namanya disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Nah, kelompok yang diperhitungkan oleh Allah ini, walaupun tidak diperhitungkan oleh manusia, yang akan tampil step by step, ya, seperti kemunculannya para nabi dan para ulama terdahulu. Ya, mudah-mudahan di sore hari ini mari angkat tangan kita. Ini saatul ijabah, semakin dekat ke maghrib semakin lapar, semakin lapar, tapi laparnya karena Engkau ya Allah, semakin didengar permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat tangannya santri semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain.
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Ghaniyyu agnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ilman nafi'a, ilman nafi'a, wa qalban khashi'a, wa qalban khashi'a, wa qalban khashi'a, wa yaqinan sadiqa, wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana, fa inna taysira kulli asirin fa alayka yasir. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi